Dicopotnya sosok ini dari jajaran menteri langsung membuat publik geger. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan sudah terlanjur amat menginspirasi. Berbagai spekulasi muncul, kemanakah ia akan berlabuh berikutnya? Mantap berpolitik atau masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta? Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Anies Baswedan dalam Satu Indonesia. Pagi Pak Anies. Halo, udah di rumah? Maaf, aku Pagi. kepagian kayaknya habis kantor Kaisar ya ke sekolah. Bentar ke sekolah. Ini loh Pak Anies yang bikin heboh di medsos. Kenapa? Foto-fotonya Pak Anies naik motor anak ke sekolah. Habis tempat sini macet sekali. Kalau kita naik mobil nggak sampai-sampai. Iya. Aku parkir dulu ya? Iya. Terima kasih Pak Anies. Meskipun sudah tidak lagi di pemerintahan, Pak Anies tampaknya masih sibuk ya. Waktu lumayan. setelah keluar dari pemerintahan itu apa aktivitas pertama yang dilakukan? Sekarang sih masih santai ya. Marisa, saya selama 20 bulan lebih nih banyak kegiatan, waktu sama anak-anak terbatas, sama keluarga terbatas. Jadi sekarang I'm compensating that dengan lebih relax. Jadi kalau pagi bisa antar anak sekolah, sore bisa main sepak bola sama anak-anak, terus ya main di sini. Jadi malam bisa belajar bareng. Jadi alhamdulillah sekarang masih santai. Nanti sambil lihat apa yang mau dikerjain ke depan. Nah, ketika berita reshuffle itu muncul, Pak, itu ceritanya gimana sih? Karena ketika nama Bapak itu muncul sebagai salah satu yang di reshuffle, di sosmed itu rame banget, kaget sekali. Kenapa Anies Baswedan yang di reshuffle gitu? Iya, saya juga tidak menduga, karena selama ini juga baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda juga, enggak ada. Saya jadi ketika mau reshuffle kan banyak tuh spekulasi. Iya, nama-nama. Nama-nama itu pasti juga nggak dengar apa-apa, betul-betul nggak dengar. Iya. Hari Selasa malam saya dipanggil ke istana, kemudian diberitahu bahwa ada reshuffle dan saya salah satu menteri yang di reshuffle. Jadi siapa yang bilang waktu itu? Pak Pratik? pertama Pak Pramono Anung dengan Pramono. Pak Pratik yang menurut saya. Jadi di ruangan tersendiri saya disampaikan. Kemudian sama-sama kita ke ruang lain, di situ ada Presiden dan Wapres. Terus di situ Pak Presiden menyampaikan bahwa ada perkembangan sehingga mengharuskan ada reshuffle, dan kemudian saya menyampaikan jawaban. Saya sampaikan terima kasih, saya sudah diberi kehormatan untuk membantu Bapak Presiden. Ketika saya ditugaskan, saya sampaikan siap. Ketika saya dicukupkan tugasnya, saya juga siap. Apa sebabnya? Tentu Presiden lebih tahu, dan tentu dengan pertimbangan kepentingan pemerintahan dan kepentingan negara. Bukan kepentingan politik. Tentu politik pemerintahan ya, untuk pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dan saya menempatkan this is not about me, ini bukan tentang saya. Dan sering saya katakan juga pada semuanya, ini adalah tentang negara. Ketika pimpinan tertinggi memutuskan lebih baik harus ada orang lain, maka jalani itu. Sempat ditawari jabatan lain Pak Anies? Saya ditanya apakah ada aspirasi, ada harapan untuk bertugas di tempat lain. Tapi saya sampaikan bahwa selama ini saya pun tidak pernah meminta jabatan. Ada yang lain yang waktu itu memiliki aspirasi ingin jadi duta besar. Gitu. Ya. Saya bilang saya tidak punya aspirasi khusus dan membayangkan berhenti aja tidak. Gitu. Apalagi membayangkan posisi lain. Gitu. Saya berada di tempat ini, di kementerian, saya mendapatkan amanat dari Presiden dan amanat dari Tuhan. Saya disumpah waktu itu. Sumpahnya saya mengatakan habis. Jadi saya jalankan itu. Dan ketika dinyatakan cukup, maka kita bilang terima kasih. Kita akan lanjutkan berkarya di tempat lain. Presiden ini nggak ganti kok. Ini hanya menterinya, eksekutornya yang diganti. Nah, yang penting adalah suasana pendidikan itu dijaga positif. Karena itu sebelum saya berhenti, saya menulis surat kepada para guru.
pada para kepala sekolah, beberapa hal yang kita lakukan dimulai kemarin dalam 2 tahun itu tolong dijaga. Satu, sekolah menyenangkan. Sekolah itu harus jadi taman. Kedua, sekolah yang aman. Alhamdulillah kemarin itu siswa baru tidak ada anak yang dirawat rumah sakit, badut-badutan sudah nggak ada, kita obrolin waktu itu. Kemudian dan nggak ada lagi kabar anak meninggal karena MOS. Padahal tiap tahun selalu ada. Dan waktu itu saya sampaikan kepada Presiden, revolusi mental di dunia pendidikan mulai berjalan. Pak Anies kan dulu waktu Pilpres 2014 itu kan menjadi salah satu dari tim sukses dari Jokowi JK gitu, bahkan jadi jubir mereka juga gitu. Rasanya gimana Pak Anies sekarang, seperti kalau kami melihat dari luar gitu ya, ini dalam penglihatan orang awam, wah udah dibantuin terus ditendang pula gitu. Gimana tanggapan Pak Anies mengenai hal ini? Ya. Gini, yang penting adalah pemerintahan ini sukses. Karena dulu juga ketika kita berkampanye adalah mengkampanyekan ide, menyampaikan gagasan yang diwakilkan pada individu calonnya. Calonnya adalah Bapak Jokowi dan Bapak JK. Tapi sebenarnya di balik calon itu kan ada gagasan, ada ide, ada rencana-rencana. Kan bukan sekedar mendorong seseorang untuk jadi presiden, tapi mendorong gagasan-gagasan itu. Sekarang kita ingin memastikan bahwa dorong terus, kita bantu terus. Kecewa nggak Pak, tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan? Sebenarnya ruang berkarya itu banyak. Di pemerintahan kita bisa melakukan, di luar juga bisa. Dan saya malah berharap kita semua itu orientasinya bukan pada jabatan, orientasinya pada karya. Karena jabatan bisa berhenti, ya seperti saya sekarang berhenti. Tapi berkarya sih masih bisa terus. Berarti masih akan berpolitik Pak? Masih akan berada di wilayah publik. Jadi kalau berpolitik? Saya nggak ikut partai politik juga. Nggak tertarik Pak? Belum ya. Saya merasa wilayah saya berkiprah selama ini banyak di wilayah sosial, gerakan sosial. Dan tapi saya tidak ingin mengajak atau menganjurkan jangan jauhi politik, politik jangan dijauhi. Karena kalau orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, terus siapa yang mengelola uang pajak? Nah, kalau semuanya orang baik maunya jadi pembayar pajak, nah, kan yang dikelola di APBN itu hasil iuran kita. Yang menentukan APBN siapa? Pemerintah. Pimpinannya para politisi, DPR. Jadi saya seperti sekarang saya dicukupkan tugasnya. Dalam kesimpulan saya ada kepentingan lain yang harus dijalankan yang membuat saya lebih baik tidak berada di dalam, nggak masalah. Jadi sekarang saya bagian bantu terus, tapi nggak akan keluar dari arena, nggak akan keluar dari ini semua dan lalu berubah. Enggak, saya akan jalanin terus saja seperti yang. Nanti kalau nggak keluar dari arena, kalau misalnya pun ada yang wah nyalon ini 2017 DKI 1, mau Pak? Belum pernah ada diskusi, saya juga belum mikirin. Tapi kalau misalnya bawa-bawa ke 2019, ada Pak? Gini, kalau ditawarin itu bukan sekarang, tawarin itu nanti. Jadi, tapi Pak Anies sekarang tuh persiapannya tuh dari sekarang, Pak, parpol itu sudah bermanuver dari sekarang. Justru menurut saya itulah salah satu masalah di Indonesia. Pemilu itu seperti tiap hari. Pemilu itu 5 tahun sekali. Jadi kalau kita semua yang dipikirin itu pemilu terus, kapan pemerintahan jalan? Jadi saya itu, makanya saya kemarin itu konsentrasinya di pemerintahan. Karena begini, pada masa menjelang pemilu di situ kita bersiap-siap. Begitu selesai, maka governing. Nanti menjelang musim pemilu baru pemilu lagi. Nah, tapi kalau kita ini mikir pemilunya jadi tiap hari. Pemilunya 5 tahun. Kapan kita ngurusin rakyat? Marisa, saya merasa kita harus ajak bangsa ini untuk yuk kita bernegara yuk. Bukan berpolitik. Karena begitu kita bernegara, kita membicarakan tentang republik ini secara besar. Amin Pak, semoga itu terjadi dan makin banyak negarawan di Indonesia. Kita akan jeda sejenak Pak. Masih akan kembali bersama dengan Anies Baswedan di Satu Indonesia setelah jeda. Silakan Pak Anies, coba kita lihat bersama dengan Ibu. Apa itu Pak? Coba di... Oh iya, Masya Allah.
Nah Pak Anies kan sekarang kan ada aktivitasnya, anak-anak bisa punya Pak Anies kalau sore main bola gitu. Nah anak-anak itu lebih senang Pak Anies jadi menteri atau nggak jadi menteri? Jadi waktu saya bilang kan, Ismail, Kaisar, ini Abah udah selesai jadi menteri. Kenapa? Kata dia. Ya udah, Bapak Presiden mutusin selesai. Iya, iya. Berarti lebih lama di rumah ya? Ya. Jadi buat anak-anak itu yang muncul di pikiran bukan bapaknya menteri apa enggak. Iya. Berarti Di rumah apa enggak? Gitu. Ini waktu berita itu muncul gitu, informasi itu muncul, akhirnya kan Pak Anies itu kan harus beres-beres. Keluarga juga ikut datang toh ke kementerian untuk beres-beres. Nah waktu itu apa yang mereka katakan ke Pak Anies ketika sambil beres-beres itu? Mereka jadi gini, saya ajak semuanya supaya pamitannya sama-sama gitu. Oh oke. Dan saya ingin anak-anak itu belajar dari peristiwa ini. Mereka mengalami bahwa pernah berada di kantor ini dan pamitan, dan itu bagian dari ingatan mereka yang insya Allah seumur hidup mereka akan ingat. Jadi pengalaman saya berpamitan bukan Anies pamit, tapi Anies, istri, anak-anak, dan kebetulan ibu yang biasanya di Jogja lagi di sini, jadi saya ajak sekalian. Reaksi mereka juga biasa-biasa aja gitu. Bahkan istri saya Ferry itu guyon bilang, Nis, ini anak kita 4 kerja apa besok? Ya nanti kita cari kerjaan lagi dah gitu. Kan kalau jadi menteri kan nggak boleh ada pekerjaan lainnya gitu. Iya. Jadi cuma satu aja gitu, nggak ada pegangan yang lain. Ya nanti kita cari dah gitu. Kalau dari Ibu Alia, selain ada pertanyaan-pertanyaan tadi, adakah kayak semacam ya namanya ibu biasa kan berusaha untuk ngasih wejangan kah atau apa gitu? Ibu tuh mengatakan begini, Tuhan itu selalu mentakdirkan yang terbaik. Dan hikmah itu tidak pernah datang kemarin. Hikmah itu datangnya besok. Hari ini kita belum tahu apa rahasia Tuhan, apa di balik keputusan-keputusannya, di balik takdirnya. Ya, kalau misalnya bicara mengenai ibu, saya juga sempat ngobrol dan ibu sempat bilang bahwa Anies ini waktu kecil nakal. Nah ini Ibu Alia. Ya, Halo Ibu, apa kabar? Ibu bawa sesuatu. Bawa tas. Tas ini mau dikasih ke Pak Anies. Supaya Apa ingat nih? zaman dulu. Kenapa zaman dulu ini Ibu? Ada cerita apa di balik ini? Jadi waktu Anies mau sekolah pertama kali, Iya. mau masuk SD, udah sampai di sekolah, dia mogok, nggak mau masuk terus. Karena nggak bawa tas. Oh. Karena nggak bawa tas, teman-temannya bawa. Nggak apa-apa, kata saya, ini kan hari pertama. Kalau hari pertama itu nggak masalah, nggak bawa, maunya bawa, nggak mau masuk. Soalnya semua anak bawa tas, saya sendiri yang nggak bawa tas. Tapi gitu. tasnya pun dikasih kosong pula. Betul Ibu? Iya, jadi saya kembali cari toko terdekat, dia toko juga toko kecil yang Toko buka itu, pagi hari. air mancur. Air mancur, toko air Pokoknya air mancur, mancur. ada lambangnya itu. Iya, toko air mancur, lalu saya beli asal ada tas, Iya. lalu saya berikan dan lalu akhirnya dipakai. Terus baru mau masuk. Katanya dulu Pak Anies tuh nakal sampai mau bakar sekolah. Itu bener, mau bakar sekolah. Jadi begini, itu baru pulang dari Amerika waktu itu. Dia ikut program AFS. Pulang dari Amerika, lalu masuk sekolah. Benturan budaya. Oh, ada benturan-benturan budaya. Sekolah di sini berbeda dengan sekolah di sana. Padahal Ya, di waktu sana itu- lebih ekspresif. Iya, ya. lebih ekspresif, bisa diskusi dengan guru, Iya. dialog gitu. Di sini saya sempat ngalamin itu dialog dengan guru, dan justru malah dimarahin, disalahkan, dianggap membantah, dianggap bandel, dan saya tuh marah sekali. Ini apa? Ini kan namanya tempat belajar. Tempat belajar kan boleh dong diskusi, boleh dong beda gitu. Dan mungkin terus celetuk itu. Udah. Saya sekarang ingat-ingat ya, waktu itu sampai jadi marah gitu. Kecewa dengan situasi. Karena itu sekarang kita sering bilang, bikin dah sekolah yang menyenangkan. Ini ada satu lagi barang yang mungkin akan apa ya? Jog the memory. Silakan Apa Pak nih? Anies. Coba kita lihat bersama dengan Ibu. Apa itu Pak? Coba di... Oh iya, Masya Allah. Jadi My God. kisah apa ini di balik ini pakaian gulatnya pakai renang? Ini seru juga ini. Pada dapat dari mana? Iya. Ini ceritanya gimana Pak Anies?
Jadi Pak Anies dulu tuh dipakai gimana? Jangan. Ini, ya, dulu saya memang gulat. Di Amerika waktu Iya, itu. iya. Saya waktu itu SMA itu saya di Jogja. Dulu saya mengikuti Program AFS, pertukaran pelajar di Amerika 1 tahun. Nah, ketika di sana saya ikut olahraganya gulat. Ya. Karena saya suka basket. Di Jogja saya main basket. Tapi ketika di sana, yang saya merasa tinggi itu pendek sekali di tempat itu. Semua pemain basketnya tinggi-tinggi, janggung-janggung. Jadi kita nggak bisa main lah udah di situ. Terus saya cari olahraga yang kira-kira sepadan. Nah, gulat itu sepadan. Pasti lawannya berdasarkan berat badan yang sama. Nggak mungkin yang berat badannya 40 lawan 80, kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadi saya ikut gulat. Terus ya bajunya kayak begini nih. Iya. Saya berapa kali mewakili sekolah dan alhamdulillah selalu menang. Wah. Jadi dan setiap kali menang itu diumumkan satu sekolah. Kemarin kita bertanding gulat dan yang main gulat namanya si Anu menang, si ini menang. Anies Baswedan langsung. Yes. Jadi di sekolah itu cukup cukup banyak teman lewat gulat ini. Nah Ibu, kalau misalnya anak itu kan mau umurnya nanti udah 40, 50, 60 kan masih tetap anak gitu ya buat seorang ibu. Ada nggak Ibu pesan untuk Pak Anies? Saya berpesan, mudah-mudahan Anies tetap bekerja keras, menjaga amanah, tetap berpegang teguh pada ajaran agama, berintegritas. Yang penting adalah kejujuran. Amin. Dan semoga Allah akan meridhoi apa yang Anies lakukan. Insya Allah. Dengan bimbingan dan taufik hidayah dari Allah. Amin. Terima kasih banyak Ibu Alia udah ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan jeda sejenak. Masih kembali dengan Anies Baswedan. Jangan kemana-mana. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Saya tuh sering bilang 3H kalau orang tanya. Happy, kemudian healthy, hectic. Ya, hektik. Karena bekerja dengan birokrasi itu ada seninya tersendiri. Hanya memang kalau mengubah di pemerintahan itu pelan, bukan lambat. Pak Anies kan 20 bulan ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Nah, kalau misalnya boleh menggambarkan dalam 3 kata saja, rasanya jadi menteri saat itu tuh seperti apa? Karena kan ketika Pak Anies di luar itu kan bisa dengan bebas mengkritik. Tapi ketika sudah di dalam rasanya seperti apa, Pak? Sama sih sebetulnya. Apa itu 3 kata Jadi, itu? Saya tuh sering bilang 3H kalau orang tanya. Happy, kemudian healthy, hektik. Ya, hektik. Karena bekerja dengan birokrasi itu ada ininya, ada seninya tersendiri. Hanya memang kalau mengubah di pemerintahan itu pelan, bukan lambat. Pelan bukan lambat, apa bedanya? Tai Chi itu lambat atau pelan? Pelan. Pelan. Lambat itu tidak sesuai target. Iya. Kalau pelan itu memang gerakannya pelan. Oh. Tai Chi itu pelan. Iya. Tari Jawa itu pelan, tapi bukan lambat. Iya. Lambat itu ada sesuatu yang mau kita targetkan, waktunya kita tidak mencapai, nah itu namanya lambat. Karena itu kalau kita tidak sampai namanya terlambat. Iya, betul. Oke, tapi kalau pelan, memang siklusnya berjalannya begitu. Nah, kenapa di birokrasi pelan? Karena mereka harus selalu mengikuti aturan. Iya. Kalau di tempat lain aturannya, kenapa ikuti aturan? Karena birokrasi itu kerja lewat undang-undang. Undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada aturan-aturan di bawahnya. Iya. Karena itu, setiap kali melakukan perubahan harus pastikan semua aturannya benar. Sequence, karena itu biasanya pelan. Iya. Tapi begitu jadi aturannya, itu masif. Mantap. Iya, langsung mantap. Kalau Masif. misalnya di isu pendidikan itu yang ada nggak satu isu yang Pak Anies tuh masih gregetan gitu, ini kayaknya ini harus nih dibenerin gitu. Ya, beban guru. Beban guru. Kita lagi tengah-tengah mengelola nih. Guru sekarang itu beban administrasinya sangat besar. Kita tuh kan ingin guru di ruang kelas lebih banyak waktunya untuk ngajar. Mendidik, berinteraksi dengan anak-anak. Iya, betul. Bukan pada beban administrasi. Dia harus memenuhi jam mengajar 24 jam. Yang dimaksud dengan 24 jam itu tatap muka. Padahal tatap muka itu definisinya bisa banyak. Nggak harus di ruang kelas. Jadi kita sedang proses mereformasi itu. Tapi kalau kita melakukan reformasi itu harus hati-hati.
ada 3,5 juta guru di Indonesia. Kalau sebuah mata pelajaran saja diubah jamnya, itu ada puluhan ribu guru nanti yang bisa berubah jamnya. Kalau berubah jamnya bisa penghasilannya berubah. Jadi menatanya itu tidak sesederhana, oh sekedar kurangin beban administrasinya. Nanti kurangin beban administrasi, apa yang dikerjakan yang lain. Lalu yang kedua, kita ini sedang proses membuat namanya sekolah garis depan. Sekolah-sekolah di pesisir pojok-pojok Indonesia. Namanya juga udah namanya sekolah garis depan ya. Itu adalah sekolah dengan fasilitas dan pola pembelajaran abad 21 di tempat yang masih abad 19. Abad 19 artinya nggak ada listrik, nggak ada sinyal telepon. Kira-kira itu yang dua hal penting. Baik, terakhir Pak, ada pesan nggak untuk anak-anak Indonesia nih, berhubung kan Bapak udah nggak jadi menteri gitu, tapi bolehlah berpesan pada anak-anak Indonesia mengenai bagaimana memaksimalkan potensi mereka. Ya, jadi buat anak-anak semua, belajar di sekolah itu bukan hanya di ruang kelas. Di ruang kelas sih harus belajar, tapi kembangkan potensi diri di kegiatan ekstrakurikuler. Ikutlah kegiatan-kegiatan di luar. Bagi anak SD, bermainlah yang banyak. Jangan hanya di ruang kelas. Buat guru-guru juga begitu. Jangan kebanyakan les. Jangan kebanyakan les. Belajar itu seperti maraton. Panjang, jangan kayak sprint. Nanti tenaganya habis. Kemudian buat orang tua, buat guru, jangan terlalu fokus pada angka hari ini. Yang penting adalah anak cinta belajar. Kalau dia mencintai belajar, maka belajar itu menjadi kebutuhan, adiktif. Kalau itu udah terjadi, aman dah anaknya ke depan. Kece. Terima kasih banyak Pak Anies Baswedan sudah ngobrol-ngobrol lagi di Satu Indonesia. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan minggu depan? Makanya saksikan terus Satu Indonesia setiap Sabtu siang. Saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Anies. Sama-sama. Thank you.